Penembak jitu Israel tewas dalam bentrokan dengan warga Gaza. Seorang penembak jitu dari pasukan khusus Israel yang ditembak dalam bentrokan dengan warga Palestina di jalur Gaza beberapa pekan lalu tewas karena luka-lukanya. Dilansir dari Al Arabiya, Barel Hadaria Mueli adalah bagian dari unit khusus polisi perbatasan yang beroperasi selama bentrokan. Peristiwa itu terjadi di sela-sela demonstrasi di dekat pagar perbatasan yang memisahkan daerah kantong Islam milisi Palestina dan Israel. Pada Sabtu 21 Agustus selama kegiatan operasional di pagar perbatasan jalur Gaza Utara, pasukan mendapat serangan dari jalur Gaza dan Barel terluka parah. Setelah lebih dari seminggu berjuang untuk hidupnya bersama dengan staf di rumah sakit Soroka di kota Beersheba, Israel Selatan, dia dinyatakan meninggal. Menurut milisi Palestina, kekerasan 21 Agustus menyebabkan sekitar 40 orang terluka, termasuk seorang bocah Palestina berusia 12 tahun dan seorang pria berusia 32 tahun. Bentrokan itu menandai kembalinya PAWE tahun 2018 ketika warga Gaza memulai gerakan protes menuntut diakhirinya blokade Israel dan hak warga Palestina kembali ke tanah tempat mereka melarikan diri atau diusir ketika negara Yahudi itu didirikan. Demonstrasi pekanan yang didukung milisi Palestina seringkali disertai kekerasan. Laporan terbaru menyebut Israel membunuh sekitar 350 warga Palestina di Gaza selama lebih dari setahun dalam kegiatan itu. Milisi Palestina dan Israel kemudian terlibat dalam konflik 11 hari yang menghancurkan pada Mei yang terburuk antara kedua belah pihak dalam beberapa tahun yang berakhir dengan gencatan senjata informal. Namun balon pembakar yang dikirim dari wilayah Palestina ke Israel terus berlanjut dalam beberapa bulan sejak itu. Israel menyalahkan milisi Palestina dan sering membalas dengan serangan udara. Israel pada saat yang sama telah melonggarkan pembatasan kehidupan sipil dan perdagangan untuk wilayah yang telah diblokade sejak 2007 ketika milisi Palestina mengambil alih kekuasaan. Deret milisi dukung kemenangan Taliban, milisi Palestina hingga Al-Qaeda. Keberhasilan Taliban mengusir pemerintah Afghanistan dan menguasai negara itu ternyata turut membangkitkan semangat kelompok milisi di berbagai penjuru negara, mulai dari milisi Palestina hingga Al-Qaeda. Kejatuhan ibu kota Kabul ke tangan Taliban pun memicu kekhawatiran bahwa Afghanistan akan kembali menjadi rumah bagi para milisi hingga kelompok teroris yang terinspirasi oleh keberhasilan kelompok tersebut. Beberapa kelompok milisi di seluruh dunia bahkan memuji capaian Taliban yang kini terus memperkuat cengkeramannya di Afghanistan. Berbagai kelompok itu bahkan mengaku terinspirasi dengan keberhasilan Taliban dan bersumpah akan kembali menggencarkan perjuangan mereka. Para kelompok milisi secara tertulis sangat gembira dan bersemangat dengan kembalinya Taliban. Konstituen kelompok milisi dan teroris di Asia Selatan, Timur, Tengah, dan Afrika menyambut itu kemenangan Taliban, kata analis keamanan Asia Selatan dari Pusat Keamanan dan Kerjasama Internasional Universitas Stanford, Asfandiar Mir. Berikut sejumlah kelompok milisi yang mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Taliban. Al-Qaeda, Yaman. Al-Qaeda di Semenanjung Arab di Yaman berjanji akan melanjutkan misinya setelah terinspirasi Taliban yang berhasil mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Salah satu jaringan kelompok teroris Al-Qaeda yang aktif di Yaman dan Arab Saudi itu bahkan mengucapkan selamat kepada Taliban atas keberhasilan mengalahkan pasukan Afghanistan yang baru saja ditinggalkan militer Amerika Serikat usai 2 dekade invasi.
Kemenangan dan pemberdayaan ini mengungkapkan kepada kita semua bahwa jihad dan pertempuran mewakili cara hukum Islam legal dan realistis untuk mengembalikan hak dan mengusir penjajah dan penyusup, kata Aki Ape melalui sebuah pernyataan. Adapun permainan demokrasi dan bekerja dengan pasifisme itu adalah fata morgana yang menipu, bayangan sekilas dan lingkaran setan yang sia-sia, ucap Ahab menambahkan. Ahab dianggap sebagai cabang Al-Qaeda paling aktif dan paling berbahaya. Ketika Taliban menguasai Afghanistan pada 1996 sampai 2001, kelompok itu memang dekat dengan Al-Qaeda. Usai teror 11 September 2001 di Amerika Serikat, pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden bersembunyi di Afghanistan. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan pada 2001 salah satunya disebabkan karena rezim Taliban saat itu ogah menyerahkan bin Laden kepada negeri Paman Sam. Jaringan Al-Qaeda melihat kembalinya Taliban sebagai kemenangannya sendiri, kata Mir seperti dikutip Reuters. Houthi, Yaman. Di Yaman, pencapaian Taliban disebut-sebut memupuk semangat kelompok pemberontak Houthi yang telah puluhan tahun melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Sejak 2014, Houthi berhasil menduduki ibu kota Sanaa dan memicu perang saudara di Yaman yang berlangsung hingga kini. Salah satu tujuan Houthi adalah menggulingkan pemerintah Yaman yang dinilai korup. Banyak pihak menganggap perang Yaman merupakan konflik proksi antara Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman dan Iran yang mendukung Houthi. Pada 15 Agustus lalu, juru bicara Houthi, Muhammad Abdel Salam, mengunggah pernyataan di akun Twitternya yang secara tersirat menyinggung pemerintah Yaman. Dalam kicauan itu, Salam mengatakan bahwa mencari intervensi asing adalah kejahatan yang tidak menghasilkan negara atau tentara, melainkan mengarah pada kerugian, penghinaan, dan rasa malu. Tehrik-i Taliban Pakistan. Tehrik-i Taliban atau kelompok Taliban di Pakistan mendeklarasikan janji setia terhadap kelompok Taliban di Afghanistan usai kejatuhan Kabul ke tangan kelompok itu. Taliban Pakistan atau TTP bukan bagian dari kelompok Taliban dari Afghanistan. Meski begitu, keduanya dikabarkan saling mendukung. TTP bahkan mengatakan ratusan anggotanya dibebaskan dari penjara Afghanistan tidak lama usai Taliban menguasai negara itu. Menurut sejumlah analis, TTP sejauh ini menjadi kelompok milisi yang memunculkan resiko pemberontakan paling nyata. Berbasis di timur Afghanistan, TTP terus meningkatkan serangan terhadap Pakistan dan tampaknya sedang mempersiapkan serangan besar, kata Mir. TTP selama ini dituduh bertanggung jawab atas serangkaian serangan mematikan di Pakistan. Salah satu yang terburuk adalah serangan TTP ke sebuah sekolah di Peshawar pada 2014. Serangan itu menewaskan lebih dari 140 orang, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Salah satu misi TTP adalah melawan dan menggulingkan pemerintah Pakistan.